protein. Nah, memahami protein dari kelas biologi molekuler dimulai dari komponen ya penyusun protein. Ya, seperti kita pahami protein tersusun dari sekuen asam amino. Ya, sekuen asam amino. Ya, sekuen asam amino. Urutan asam amino. Ada 20 macam asam amino, ya, 20 macam asam amino. Di kelas biologi molekuler, macam asam amino dibedakan menjadi, ya, apakah itu asam aminonya hidrofilik, apakah dibagi menjadi hidrofilik, asam-asam amino hidrofobik, asam amino yang bermuatan positif, asam amino yang bermuatan negatif, dan asam amino yang mempunyai gugus fungsi yang ada cincin aromatik, ya. Jadi kelas biologi molekuler pembagian asam aminonya adalah seperti itu, ya. Bu, ada asam amino disebut sebagai esensial sama non esensial, itu yang mana lagi gitu Bu ya? Nah, untuk asam amino esensial dan non esensial itu pembagian asam amino berdasarkan kebutuhan diet, ya, kebutuhan diet tubuh kita, ya. Yang esensial berarti asam amino tersebut tubuh kita tidak bisa memproduksi asam amino tersebut sehingga membutuhkan asupan asam amino dari diet, ya, dari makanan. Nah, sedangkan yang non esensial, ya, berarti kita tidak perlu asam amino tersebut dari luar tubuh kita karena dalam tubuh kita sudah mampu memproduksi asam amino non esensial tersebut. Dikatakan non esensial karena sebenarnya tubuh kita tidak perlu asam amino tersebut dari luar, ya, dari tubuh kita bisa mensintesis asam amino itu sendiri. Nah, ini yang perlu dibedakan, ya. Jadi kelas gizi dan kelas biologi molekuler untuk pembagian asam aminonya dibedakan seperti itu, ya, dibedakan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya share screen dulu. Bukan review ya, tetapi secara keseluruhan. Oke, kok nggak mau datang, nggak mau bergerak. Bentar, nggak mau bergerak ini. Ini tadi mana? Mau bergerak kok. Recording stopped. Recordingnya kok stop. Recording in progress. Recordingnya jalan lagi. Oke, mana ini tadi? Nah, ini oke. Nah, oke. Saya sampaikan ini terlebih dahulu sudah supaya duduk permasalahan pada saat kita membahas protein di kelas biologi molekuler itu menjadi lebih jelas, ya. Saya tidak tidak campur atau tidak mix dengan protein yang ekstraseluler, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah protein yang fungsional di dalam sel kita, ya, bukan protein diet yang ada di makanan, gitu ya. Nah, namun demikian apapun protein itu, intraseluler di dalam sel kita atau ekstraseluler dari luar tubuh kita, dari luar sel kita, tetap sama, gitu ya, tersusun atas asam amino. Antara asam amino yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, gitu ya. Jadi terangkai dari 20 macam asam amino itu tetap, gitu ya. Oke, itu tetap. Nah, namun untuk kajian biologi molekuler ini dikhususkan pada protein, ya, yang ada di dalam sel kita, ya. Regulasi utamanya adalah di dalam sel kita. Nah, jadi di dalam sel kita, itu kita sebut sebagai asam amino pool. Nah, asam amino pool.
Jadi kumpulan berbagai macam asam amino, ya 20 macam asam amino tersebut. Nah, di dalam sel kita asam amino yang ada dalam sel kita tentunya adalah berasal dari diet makanan, ya, terutama yang esensial tadi, ya. Jadi makanan mengalami digesti, ya, pencernaan, kemudian diperoleh asam amino. Nah, setelah ini terutama untuk yang tadi ya, untuk yang esensial, ya. Nah, sedangkan untuk yang asam amino non esensial, tubuh bisa memproduksi sendiri. Nah, itu disintesis di liver, ya, di hepar. Nah, ini juga menyumbang jumlah asam amino, ya, yang ada di dalam sel kita, gitu ya. Terutama kalau ini adalah tentunya untuk yang non esensial. Nah, demikian juga dengan turnover, ya, dari massa protein yang ada di tubuh kita, gitu ya. Nah, protein dalam tubuh kita itu tidak bisa disimpan, ya, tidak bisa disimpan, tetapi di turnover bisa. Nah, kelebihannya nanti kelebihan dari protein yang ada di dalam tubuh kita itu ya akan dibongkar, ya, atau dibuang, gitu ya, dibuang. Kelebihannya dibuang. Nah, di sisi lain membuang protein tadi yang ada di dalam tubuh kita itu adalah dengan dibongkar atau dikatabolisme, ya, sehingga menjadi urea, ya. Urea ini yang kemudian dibuang melalui ginjal, ya, kemudian ke urin. Nah, ini. Jadi apapun protein yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun dari 20 asam amino. Jadi ya ada hidrofilik, ada hidrofobik, ya, bermuatan negatif, bermuatan positif, ya, ataukah punya gugus aromatik, ya, itu disebut dengan asam aminobuil. Nah, sumbernya bisa berasal dari sintesis intraseluler dari liver atau berasal dari turnover dari body protein, ya. Nah, itu untuk terutama untuk menyediakan asam amino yang non esensial. Sedangkan asam amino esensialnya adalah berasal dari makanan, ya, dari makanan. Oke. Untuk kelas biologi molekuler kita tidak membahas katabolismenya, ya, tidak membahas digestionnya, bahkan juga tidak membahas sintesis asam amino di liver, gitu ya. Bagian-bagian tadi itu adalah bagian dari biokimia. Maaf, gimana tadi? Nah, bagian katabolisme, turnover, digesti, dan sintesis asam amino di liver, gitu ya, itu adalah bagian dari biokimia, ya. Di kelas biologi molekuler kita membahas bagaimana protein yang ada di dalam sel itu melakukan aktivitas, ya, melakukan aktivitas. Nah, melakukan peran, ya, melakukan fungsi. Nah, peran dari protein, fungsi dari protein ditentukan oleh sekuan asam amino penyusunnya, ya, ditentukan oleh sekuan asam amino penyusunnya. Oke, berbeda dengan DNA, ya. Kalau DNA tersusun dari ya, kita tahu ada DNA itu kita sebut nanti rangkaiannya tersusun dari sekuan nukleotida, ya, sekuan nukleotida. Nah, berapapun panjang sekuan nukleotida penyusun DNA, gitu ya, ujung-ujungnya struktur DNA itu sama, gitu kan, ya, double helix, ya, kalau tidak linier, ya, sirkuler, ya, kalau tidak linier dan sirkuler. Jadi struktur DNA-nya sama, double helix seperti itu. Berbeda dengan protein, ya, sekuan asam amino, ya, ya bisa ribuan, ya, sekuan asam aminonya, apa namanya? Nah, setiap sekuan asam amino itu akan menghasilkan konformasi protein yang berbeda, ya, dengan yang lain, ya, berbeda. Sehingga di dalam tubuh kita itu ada ribuan protein dengan bentuk atau dengan konformasi yang berbeda, gitu ya. Kalau DNA bentuknya cuma satu itu, double helix, ya, atau single helix yang RNA, ya. Tapi kalau protein jumlahnya ribuan dan
konformasi tiga dimensinya atau bentuknya, shape-nya itu juga berbeda. Nah, di mana shape ya atau konformasi tiga dimensi dari protein tadi ditentukan oleh urutan dari sekuan asam aminonya, ya, urutan dari sekuan asam aminonya. Nah, kalau kita mempelajari DNA, sekuan atau urutan nukleotida di DNA kan tidak mempengaruhi struktur double helixnya, ya, kan tetap double helix gitu. Yang dipengaruhi adalah ini ya, karakter gen ya, nanti yang dihasilkan ya. Karakter gennya nanti menghasilkan alil dominan atau alil resesif gitu kan ya, terkait dengan di sana gitu ya. Tetapi kalau protein, sekuan asam amino yang berbeda akan menghasilkan konformasi tiga dimensi protein yang berbeda. Nah, setiap protein tadi mempunyai fungsi yang berbeda juga, gitu ya. Jadi sekuen atau urutan asam amino itu sangat menentukan bentuk tiga dimensi dari protein. Nah, dan tentunya juga ikut menentukan fungsi dari protein tadi. Nah, jadi kuliah pertama kita yang asinkron tersebut itu adalah membahas struktur protein, ya, struktur protein. Di situ struktur proteinnya bukan dibedakan ya, diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi ya, struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner ya, struktur kuaterner. Struktur ini apakah protein yang berbeda, Bu? Tidak. Jadi suatu protein apapun lah gitu ya. Contohnya aja yang paling gampang protein enzim apa yang paling gampang, yang paling dekat ya, amilase. Contohnya itu tidak hanya berlaku untuk enzim ya, protein apapun, hormon juga demikian. Jadi yang mudah saja untuk memberikan imajinasi. Ya. Protein apapun, misalnya tadi adalah protein enzim ya, protein enzim. Nah, ya, protein enzim itu sebelum fungsional menjadi enzim amilase, maka di dalam proses sintesisnya, proses tahapan sintesisnya dimulai dari pembentukan struktur primer atau struktur linier. Ya, apa itu struktur primer dan struktur linier? Struktur primer atau struktur linier dari protein atau hierarki yang pertama dari protein itu merupakan sekuen asam amino, jadi sekuen asam amino beserta dengan ikatan ketiganya tentunya. Jadi kan asam amino tadi biasanya diberi kode ya, L ya, di kode huruf M, N dan seterusnya. Oke. Kodenya seperti itu untuk setiap asam amino. Nah, itu selalu diawali strukturnya adalah struktur linier. Ya, sebelum menjadi amilase yang fungsional, itu strukturnya adalah linier. Nah, di dalam pada saat proses translasi itu awalnya adalah menghasilkan struktur protein yang linier, ya, struktur linier. Nah, pada proses selanjutnya struktur linear ini akan mulai melakukan folding. Ya, folding itu pelipatan, ya, pelipatan. Nah, pelipatan ini kemudian kita kenal disebut dengan struktur sekunder, ya, struktur sekunder. Nah, struktur sekunder di situ yang umum dikenalkan adalah ada beta sheet, gitu ya, ada alpha helix, ya, itu adalah struktur sekunder dari protein, ya, di mana protein yang rantai panjang tadi itu folding ya atau melipat. Ya, bentuk lipatannya itulah yang kemudian kita sebut sebagai alpha helix ya, kalau bentuknya spiral, atau beta sheet kalau bentuknya melipat. Mengapa kok bisa melipat? Mengapa kok bisa alpha helix? Kok beda-beda, Bu ya? Nah, tergantung dari urutan asam aminonya. Nah, urutan asam amino tertentu itu akan menghasilkan ya alpha beta sheet atau menghasilkan alpha helix ya, sudah spesifik ditentukan oleh
sekuen asam aminonya, gitu ya. Kalau kita dihubungkan dengan DNA, tentunya sekuen asam amino tadi sesuai ya dengan triplet codon ya yang dikode di RNA ya, tentunya juga sesuai dengan sekuen template yang ada di DNA. Jadi urutannya ke sana. Nah, oke, yang kita bahas sekarang itu adalah struktur protein ya. Kita tadi sampai ke struktur sekunder. Nah, jadi kita tadi membayangkan amilase ya, amilase. Nah, amilase tadi sekarang sudah pada struktur sekunder ya, struktur sekunder. Nah, proses selanjutnya struktur sekunder ini kemudian melipat lagi menjadi struktur primer ya, melipat lagi menjadi struktur primer. Nah, pelipatan yang kedua ini ya yang kemudian protein ini menjadi fungsional ya, sudah mulai fungsional untuk pelipatan yang ketiga ini ya, struktur tersier ya, sehingga protein-protein yang fungsional kalau tadi kita contohkan adalah amilase, maka amilase itu adalah struktur tersier ya, sudah amilase yang fungsional adalah amilase yang sudah pada tahap struktur tersier gitu ya. Oke, nah, kalau kuarterner dulu yang mana lagi gitu ya. Nah, kalau kuarterner itu adalah beberapa rantai ya, beberapa strand atau beberapa rantai atau strand dari polipeptida itu berinteraksi ya, berinteraksi. Jadi dikatakan biasanya ada dua subunit ya. Kalau suatu protein terdiri dari dua rantai atau terdiri dari dua subunit, nah maka protein ini yang fungsional itu adalah protein yang struktur kuarterner namanya ya, struktur kuarterner. Nah, jadi untuk mendapatkan struktur kuarterner, ya protein harus melalui pelipatan struktur tersier gitu ya. Untuk mencapai struktur tersier, protein harus melalui pelipatan struktur sekunder. Nah, itu tahapannya. Ya, jadi hierarki protein yang struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarterner. Nah, itu bukan protein yang berbeda. Kalau tadi contohnya amilasenya itu protein yang sama. Tapi untuk mencapai proses sampai dengan fungsional, gitu ya, itu melalui proses pelipatan ya, yang dibedakan tadi. Lalu kalau gitu di dalam struktur kuarterner atau tersier, berarti sudah tidak ada struktur sekunder. Nah, itu masih ada struktur sekunder. Jadi di dalam struktur tersier, di dalamnya ada struktur sekunder ya. Di dalam struktur sekunder, tentunya di dalamnya ada struktur primer gitu ya. Tetapi itu sudah tidak didiskusikan lagi ya. Yang didiskusikan adalah struktur yang terakhir di mana protein tadi adalah fungsional gitu ya. Nah, itu untuk memberikan gambaran hierarki protein yang dibedakan sebagai struktur primer, sekunder, tersier, dan sampai kuarterner gitu ya. Nah, tergantung dari jenis proteinnya. Tidak semua protein itu adalah struktur kuarterner ya. Ada juga protein yang struktur tersier saja, tidak sampai kuarterner ya, tergantung dari kompleksitas dari protein tersebut ya, tergantung dari kompleksitasnya. Protein-protein yang sederhana, nah itu biasanya hanya sampai ke struktur tersier saja. Ya, sudah fungsional Bu, sudah ya. Kan tergantung dari sekuen asam aminonya ya, sekuen asam aminonya membentuk struktur tersier itu sudah stabil, sudah fungsional gitu ya, sudah cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi biologisnya. Nah, di dalam pembentukan struktur tersier, struktur sekunder gitu ya, dan struktur kuarterner itu tidak lepas dari terbentuknya ikatan lemah, gitu ya, ikatan lemah gitu ya. Ya, untuk terbentuknya ikatan sekunder, ya itu ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan hidrogen, ya, ikatan hidrogen pada tempat yang sesuai ya, alpha helix. Untuk membentuk alpha helix, ikatan hidrogennya berbeda ya dengan ikatan hidrogen untuk membentuk struktur beta sheet
Tergantung dari apa, Bu? Kembali lagi, tergantung pada sekuen asam aminonya, ya, tergantung dari sekuen asam aminonya. Nah, itu ada ikatan hidrogen. Nah, yang untuk sekunder ya, dari primer ke sekunder itu ada tambahan ikatan hidrogen. Nah, dari struktur sekunder menuju ke struktur tersier, nah ini tidak hanya ikatan hidrogen, lebih banyak ikatan lemah yang terlibat. Ya, ada ikatan ion, ya, ada ikatan hidrofobik, gitu ya, ada ikatan hidrogen, gitu ya, ada ikatan ion, ya, ada gaya van der Waals, gitu ya, itu terlibat di dalam pembentukan struktur tersier karena lebih kompleks, ya, struktur molekulnya juga lebih kompleks sehingga ikatan lemah yang terbentuk itu juga lebih banyak, ya, lebih banyak. Nah, dari struktur tersier itu terbentuknya ikatannya ada di mana, Bu, ya? Sekali lagi juga tergantung dari sekuan asam aminonya. Ya, sekuan asam amino itu juga akan menentukan ikatan lemah itu ada di menghubungkan asam amino nomor berapa menuju asam amino nomor berapa, gitu ya, tergantung dari sekuan asam aminonya. Apa pembentukannya itu acak, Bu, ya, ikatan lemah tadi? Ya, ikatan lemah tadi apa namanya? Sebenarnya tidak ada, ya, itu sudah dikondisikan struktur 3 dimensi dari protein itu sudah dikondisikan oleh protein itu sendiri, itu adalah struktur yang paling stabil, paling stabil itu adalah menjaga konformasinya tidak mudah berubah, yang pertama. Yang kedua adalah asam amino yang bersifat hidrofobik itu ada di dalam, ya, dari suatu protein, ya, tidak tidak bisa terekspos, ya, akan ada asam amino hidrofobik selain asam amino hidrofilik. Nah, kondisi itu yang ikut membentuk suatu struktur protein yang tertentu, yang unik, ya, untuk setiap protein dengan protein. Nah, itu ikatan lemah. Oke, kalau kita bicara ikatan lemah, ya berarti ikatan ini mudah terbentuk, tapi juga mudah putus, ya, ikatan lemah. Ya, jadi pada suhu fisiologis suhu tubuh kita, ya, 37, ikatan lemah ini mudah putus dan mudah terbentuk. Nah, kalau begitu kan tidak stabil kalau mudah terbentuk dan mudah putus. Nah, apa namanya, secara fisiologi memang putus dan nyambungnya itu tidak semudah itu, gitu ya. Dengan konformasi protein yang stabil, kondisi lingkungan pH sel yang stabil, kondisi ion yang stabil, tidak ada exposing stres suhu atau stres yang lain, maka konformasi protein itu dengan ikatan lemahnya yang tadi mudah putus dan mudah sambung tetap mempertahankan struktur 3 dimensinya, ya, struktur 3 dimensinya. Nah, kalau begitu untuk apa, Bu, ikatan lemah di protein tadi itu untuk membentuk konformasi 3 protein? Nah, itu kaitannya adalah untuk berinteraksi dengan protein yang lain, ya, untuk berinteraksi dengan protein yang lain atau berinteraksi dengan DNA, ya. Kalau protein itu adalah enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA misalnya, ya, itu dibutuhkan interaksi itu. Nah, interaksi protein dengan protein dan interaksi protein dengan molekul yang lain atau interaksi protein itu dengan DNA, ikatan yang diperlukan adalah ikatan lemah, gitu ya, ikatan lemah. Karena interaksi ini yang diperlukan adalah dinamik. Begitu dia berinteraksi, cocok, nah kemudian menghasilkan suatu produk baru, ya, menghasilkan produk. Produk barunya ini apakah baru dibentuk, Bu? Tidak, ya, sebenarnya tidak baru dibentuk, tetapi molekul yang berinteraksi tadi berubah konformasinya sedikit, ya, berubah konformasinya, dan ini akan menghasilkan molekul yang aktif, molekul protein baru yang aktif, ya. Jadi interaksi antar molekul dalam hal ini antar protein itu adalah untuk mengaktifkan protein tersebut. Mengapa protein tersebut harus aktif?
Nah, supaya protein itu aktif, supaya protein itu punya energi untuk berinteraksi dengan protein yang lainnya. Nah, pada dasarnya di dalam sel itu kan terjadi interaksi antar molekul, interaksi antar protein dengan protein gitu ya, atau antar protein dengan molekul yang lainnya. Nah, interaksi ini diperantarai oleh ikatan lemah, ya, ikatan lemah. Jadi fungsi ikatan lemah dari yang saya diskusikan tadi ini berperan di dalam pembentukan struktur 3 dimensi, juga berperan dalam interaksi protein dengan molekul yang lainnya, ya, dengan molekul yang lainnya. Nah, apa yang terjadi kalau ikatan lemah itu putus? Oke, coba disiapkan tangannya di keyboard untuk menjawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi bila ikatan lemah itu putus? Ya, because of something gitu, nanti kita bahas kemudian. Kalau ikatan lemah putus, apa yang terjadi? Yang bisa jawab pakai on mic, dipersilakan. Kalau yang tidak mau jawab lewat kolom chat juga dipersilakan. Sehingga saya juga bisa memahami sampai di mana pemahaman. Oke, ini misal sudah menjawab protein akan mengalami denaturasi. Oke, Aura juga. Oke, sudah paham semua kalau gitu. Iya, merusak struktur protein. Ya, kalau protein strukturnya rusak, otomatis fungsinya juga tidak berfungsi, ya, otomatis juga tidak berfungsi. Jadi untuk protein yang terdenaturasi, ya, itu pertanyaan selanjutnya. Ya, protein yang terdenaturasi, bagaimana ikatan peptidanya? Ikut putus atau tidak? Ya, protein yang terdenaturasi, ikatan peptidanya putus atau tidak? Oke, coba dijawab. Kalau tadi kan barusannya adalah denaturasi, ya. Oke, denaturasi dengan protein degradasi itu berbeda. Kita bahas dulu adalah denaturasi. Denaturasi. Oke, untuk ikatan peptidanya putus atau tidak, ya? Ada ikatan peptida yang putus enggak, ya, kalau denaturasi? Denaturasi, ya, tidak ada yang putus, ya, tidak ada yang putus. Oke, Aura sudah menjawab. Tidak ada ikatan yang putus, ya, cuman ikatan lemahnya saja yang terganggu, ya, sehingga merubah konformasi, ya, meskipun hanya ikatan lemahnya yang terganggu, karena konformasinya sudah berubah, ya, tentunya protein tadi menjadi tidak fungsional, ya, menjadi tidak fungsional. Nah, oke. Nah, untuk protein denaturasi biasanya penyebabnya adalah bahan-bahan denaturan, ya, bahan-bahan denaturan. Ya, kalau di dalam sel kita sangat jarang, ya, kondisi atau yang menyebabkan protein itu mengalami denaturasi. Sangat jarang sekali, kecuali memang diperlakukan, ya, sel tersebut diperlakukan pada suhu ekstrim, ya, suhu ekstrim, ya, ada potensi protein mengalami denaturasi. Ya, oke, itu bahasan lain. Nah, istilah yang kedua dari perubahan struktur atau konformasi protein, yang tadi denaturasi. Nah, berikutnya adalah degradasi. Nah, oke, karena bahasan kita hari ini adalah degradasi protein. Nah, kalau degradasi protein, coba ikatan mana yang putus? Ikatan peptida atau ikatan lemah yang putus? Coba bisa dijawab lewat kolom chat. Nah, ikatan lemah atau ikatan peptida yang putus untuk degradasi protein? Degradasi protein. Ya, degradasi protein. Nah, ikatan degradasi protein adalah ikatan lemah yang putus. Nah, oke. Untuk case degradasi protein yang kita diskusikan itu adalah sebentar. Oke, maaf. Yang pertemuan kedua kemarin modifikasi protein, ya, PTM, ya. Oke. Untuk yang tahapan sekarang adalah degradasi protein. Nah, untuk yang degradasi protein, nah, oke, semua sudah menjawab.
Nah, degradasi protein yang didiskusikan di kelas biomol adalah degradasi protein intraseluler ya yang ada di dalam sel ya. Di dalam sel itu ikatan peptida itu ya ada suatu kondisi yang mengharuskan ada degradasi protein ya. Jadi yang kita bahas adalah degradasi intraseluler. Nah, saya tambahkan catatan bahwa protein juga terdegradasi secara ekstraseluler, ya, yaitu pada saat protein tadi dalam bentuk makanan, ya itu dicerna di dalam sistem pencernaan makanan kita. Nah itu juga peristiwanya juga degradasi, yaitu pemotongan ikatan peptida, ya, pemotongan ikatan peptida. Dengan apa ya dipotongnya ikatan peptidanya? Coba bisa dijawab lewat kolom Zoom. Ya, pemecahan ikatan peptida kalau di pencernaan pakai apa? Ya, pemecahan ikatan peptida di pencernaan pakai apa? Oke, sudah semua sudah bisa. Kalau di dalam sel, ya pemecahan ikatan peptida kalau dalam sel pakai apa? Pemecahan ikatan peptida di dalam sel pakai apa? Ya, kalau di dalam sel pakai apa? Apakah juga pakai enzim? Oke, ya, oke. Jadi ini nanti akan kita diskusikan ya degradasi protein yang ada di dalam sel. Apakah degradasi protein ini kondisi patologis atau fisiologis? Ya, patologis atau fisiologis? Ya, tentunya sangat tergantung ya pada kondisi sel saat itu. Ya, tergantung pada kondisi sel saat itu. Oke. Nah, selanjutnya sebelum saya masuk ke degradasi protein, saya ulas sedikit terkait dengan PTM ya. PTM itu post translational modification protein ya, post translational modification protein. Nah, di PTM tadi konklusinya adalah bahwa protein yang fungsional, tadi saya contohkan enzim amilase ya. Nah, itu komponennya tidak hanya asam amino saja, ya komponennya tidak hanya rangkaian asam amino saja. Ya. Jadi protein yang fungsional selain tadi melipat ya, ada pelipatan, ada folding sampai pada struktur tersier atau struktur kuarter tadi ya. Selalu juga ada yang disebut dengan maturasi protein, maturasi ya atau tadi nama lainnya juga post translational modifikasi ya. Jadi sesudah translasi di ribosom, protein itu masih mengalami maturasi, masih ada proses selanjutnya sebelum fungsional, gitu ya. Selain mengalami folding yang tadi kita diskusikan, juga ada penambahan gugus, ya penambahan gugus. Ya penambahan gugus inilah yang disebut dengan modifikasi. Nama lainnya disebut juga sebagai maturasi protein, disebut dengan maturasi karena untuk mengantarkan protein itu menjadi fungsional, gitu ya. Jadi protein yang pada struktur tersier ataupun struktur kuaterner sebenarnya belum fungsional, gitu ya. Kalau ada penambahan gugus modifikasi, nah itu kemudian baru fungsional. Ya. Jadi untuk protein itu fungsional, selain protein itu berada pada struktur tersier atau kuaterner, nah, protein itu juga mengalami proses maturasi, ya, menambah gugus. Ya, gugus yang ditambahkan pada proses sesudah translasi, jadi sesudah translasi ya, itu antara lain, oke, yang ingat, nah, silakan gugus apa saja yang ditambahkan, yang umum ya, biasanya kalau di jurnal atau di textbook itu yang umum ditaruh di depan bahasanya. Gugus apa yang sering ditambahkan pada protein untuk maturasi protein? Oke, silakan. Gugus apa? Gugus yang ditambahkan pada, oke, sudah ada yang jawab. Oke, Robiatu sudah menjawab gugus fosfat,
karbohidrat, ada amina, ada alkil ya, alkil. Ya, itu ada karboksil. Kalau karboksil kok enggak ya? Karboksil kan OH ya, COOH ya. Kayaknya kok enggak kalau gugus karboksil ya. Oke. Ya, yang banyak itu adalah fosforilasi, ya, berarti penambahan gugus fosfat. Kemudian ada glikosilasi, penambahan gugus karbohidrat. Nah, penambahan gugus tadi untuk post translational modification protein itu kejadiannya tidak harus setelah segera translasi, ya. Kejadian tidak harus segera pada saat selesai translasi di ribosom, ya. Tidak harus seperti itu. Pada saat protein itu sudah selesai ditranslasi oleh oleh ribosom, kemudian mengalami folding, tadi ya sampai struktur tersier atau struktur kuarterner. Nah, bisa jadi protein tadi belum mengalami penambahan gugus fosfat, ya belum gitu. Kalau protein tadi akan bekerja atau akan diaktifkan atau akan akan bekerja atau akan aktif, baru kemudian ada penambahan gugus. Nah, contoh yang seperti ini adalah fosforilasi, ya, fosforilasi. Tidak berlaku untuk semua protein, ya. Beberapa protein yang kalau dia aktif itu dengan penambahan gugus fosfat, maka penambahan gugus fosfatnya ini adalah pada saat protein tadi akan bekerja, ya, akan bekerja. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang ditambahkannya itu setelah translasi di ribosom. Nah, itu selalu. Contohnya adalah proses glikosilasi, penambahan gugus karbohidrat. Nah, untuk semua protein yang mengalami, ya maksud saya protein yang mengalami glikosilasi, penambahan gugus karbohidratnya semuanya terjadi sesudah translasi di ribosom, ya, untuk yang glikosilasi. Tapi untuk penambahan gugus fosfat biasanya ditambahkan pada protein yang akan bekerja atau protein yang akan aktif, gitu ya. Nah, jadi penambahan gugus atau maturasi protein itu tidak semuanya bareng, tidak semuanya bareng. Tergantung dari jenis proteinnya, ya, tergantung dari fungsi protein tadi, gitu ya, berbeda-beda. Namun intinya tetap sama, bahwa protein yang fungsional itu adalah protein yang sudah masuk di konformasi 3 dimensi, struktur tersier, dan sudah mengalami maturasi. Jenis maturasinya beragam, ya, tergantung dari jenis dan fungsi protein tersebut, ya. Nah, begitu itu saya ulas sedikit. Ya, bahkan histon pun, ya, histon, ya, yang mempacking DNA menjadi kromosom, nah itu juga mengalami modifikasi, ya, modifikasinya asetilasi, ya, asetilasi histon, ya. Oke, nah oke, tampaknya dan tempat untuk melakukan modifikasi tadi, modifikasi protein, nah, itu juga bervariasi, ya, bervariasi. Nah, khususnya yang glikosilasi yang sering dibahas, nah itu di biologi sel juga dibahas, ya, glikosilasi. Nah, itu tempatnya di retikulum endoplasma dan kemudian dilanjutkan lagi di badan Golgi, ya, di badan Golgi. Oke, coba sih contohkan ke saya yang bisa menjawab, bisa menulis di kolom chat. Contoh protein yang mengalami glikosilasi, ya, yang mengalami bukan mengalami, ya, yang memerlukan glikosilasi untuk aktivitasnya. Coba contohkan satu saja. Yang umumnya mengalami glikosilasi untuk mengaktifkan protein tadi. Ada? Ya, ya. Sebenarnya cukup banyak, ya, cukup banyak. Protein yang melalui badan Golgi, retikulum endoplasma, itu adalah protein yang notabene dia mengalami glikosilasi. Ya, jadi cukup banyak, ya. Bahkan antibodi kan protein ekstraseluler, ya,
Dia kan sintasisnya lewat retikulum endoplasma, ya, lewat badan Golgi, gitu ya. Dia juga mengalami glikosilasi, ya. Protein-protein ekstraseluler, hormon juga mengalami glikosilasi. Nah, ini kuliah di biologi sel ya, tapi ini kita masuk di kelas biologi molekuler untuk menyambungkan, proteoglikan, proteoglikan. Oke, glikan ya, glikosilasi. Oke, pertanyaan saya selanjutnya masih terkait dengan maturasi protein. Ya, ya, apakah semua protein itu mengalami maturasi pada retikulum endoplasma dan badan Golgi, gitu ya. Mengingat bahwa protein itu disintesis di ribosom. Oke, silakan menyampaikan jawabannya. Apakah protein itu selalu mengalami maturasi di retikulum endoplasma dan badan Golgi, gitu ya. Mengingat protein itu disintesis di ribosom, ya, di ribosom kasar yang ada di RE. Silakan menyampaikan opininya terkait pertanyaan saya. Oh, oke, sudah lebih dari 5 detik ya, belum ada yang menjawab. Oke, pertanyaannya sulit atau mungkin susah dicerna, atau memang tidak nyangka ada pertanyaan itu, gitu. Apakah ada, Bu, ya, protein yang tidak yang sintasisnya tidak melalui RE dan badan Golgi? Nah, itu ada. Oke. Oke, tidak. Tidak itu berarti artinya apa? Berarti semua protein itu melalui RE dan badan Golgi. Nah, apakah semua protein sintasisnya sudah di ribosom itu melalui RE dan badan Golgi? Nah, oke, saya dapat jelas lagi pertanyaannya. Apakah semua protein yang disintesis di ribosom itu memasuki retikulum endoplasma dan badan Golgi? Kok ada jawabannya, misal? Apakah protein yang disintesis di ribosom itu selalu masuk retikulum endoplasma dan badan Golgi? Jawabannya selalu atau tidak? Oke, pilihan jawabannya selalu atau tidak. Kalau selalu berarti setiap protein yang ditranslasi di ribosom pasti masuk retikulum endoplasma. Itu kalau selalu, ya. Oh, tidak. Oke, wes, betul berarti. Tapi tadi kok lama jawabnya ya, tidak selalu, Bu. Kalau tidak selalu, oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak selalu, terus bagaimana gitu? Kok bisa ada protein yang disintesis di ribosom, tetapi tidak masuk retikulum endoplasma? Ya, kok bisa ya? Ada protein yang disintesis di ribosom, tetapi proses selanjutnya tidak masuk retikulum endoplasma dan badan Golgi, gitu. Oke. Review kuliah biologi sel ini juga ya. Tapi ini nanti kaitannya dengan kelas biomol, gitu ya. Saya mengkaitkan ke sana. Oke. Sudah 5 detik, belum ada yang menjawab, atau belum terpikirkan. Oh iya ya, gitu. Ditransfer ke organel tertentu. Oke. Nah, oke, iya. Ya, jadi bahwa ribosom itu ada ribosom yang free, ya, free, tidak melekat pada retikulum endoplasma. Ada juga ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma, ya, yang itu kita sebut sebagai retikulum endoplasma kasar tersebut, gitu ya. Nah, namun protein ada yang disintesis di free ribosom, ya, ada yang disintesis di ribosom yang melekat di retikulum endoplasma, ya, tergantung dari apanya, Bu. Nah, tergantung dari apanya. Ada yang ingat, kok protein itu tahu ya, dia milih ribosom yang free atau ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Dari mana tahunya protein tadi? Atau bagaimana mekanisme hal tersebut terjadi? Oke, sudah 5 detik. Sudah 5 detik.
apa? Ada apa yang bisa mengarahkan hal tersebut? Nah, yang bisa mekanisme yang terjadi mengapa ada protein yang disintesis di ribosom, ada protein yang disintesisnya di ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma, itu ditentukan oleh namanya sinyal peptide. Masih ingat sinyal peptide? Jadi setiap protein yang disintesis di ribosom itu ada sinyal peptide-nya, ujungnya yang paling ujung sekali. Ya, sinyal peptide inilah yang akan mengarahkan. Ya, apakah ribosom nanti akan kemudian mengarah ke retikulum endoplasma, ya, ataukah ribosom ini tetap ada free, tetap di sitoplasma. Nah, itu ada sinyal sekuennya. Sinyal sekuen ini dimiliki oleh asam amino di ujung ya dari protein yang sedang disintesis tadi. Jadi sambil disintesis, nah apa namanya protein ini akan mengarahkan apakah ribosomnya tetap di sitoplasma ataukah ribosomnya nanti akan tertarik atau ditarik ke membran retikulum endoplasma. Jadi sesuai dengan sinyal peptide yang ada di ujung ya dari protein yang sedang disintesis tadi, gitu ya. Ya sehingga kalau tidak di ribosom, bisa juga nanti diarahkan ke kloroplas, diarahkan ke mitokondria, gitu ya, diarahkan ke inti. Inti kan juga butuh enzim, butuh protein untuk replikasi DNA-nya juga, gitu. Nah, sehingga tempat yang kembali lagi ke modifikasi protein atau maturasi protein. Nah, maka tempatnya juga berbeda, ya, tergantung dari apakah protein ini melalui sinyal targeting, gitu ya, masih ingat, melalui jalur targeting, ataukah melalui jalur sekretori, ya, sehingga tempat maturasinya juga berbeda. Nah, ini koneksi antara biologi sel dengan biologi molekuler. Ya, oke. Nah, ini bagian ini kayaknya agak ragu-ragu ya ingin menjawabnya, jadi tidak segera menjawab. Oke, saya masuk ke materi saya hari ini, yaitu degradasi protein. Ya, degradasi protein. Oke, kembali saya share screen tadi saya lanjutkan. Nah, tadi kan saya juga mengawali atau mengakhiri ya untuk degradasi protein. Ini peristiwanya patologis atau fisiologis ya, gitu ya. Oke, sebentar, ini nggak mau diturunkan ya, mau bergerak ya Pak. Nah, mana tadi? Oke, sudah mau. Ini sudah mau. Oh, tadi itu belum ditutup, makanya dia nggak mau. Oke, saya share screen dulu lagi. Sudah salah milihnya. Nggak mau lagi. Oh, mau. Nah, oke, tadi ini ya. Oke, tadi ini sudah awalan saya tadi awali ini supaya tahu posisi kita membahas protein di kelas biologi molekuler ini posisinya ada di mana gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi degradasi protein yang kita bahas adalah degradasi intraseluler ya yang ada di dalam sel. Nah, saya lebih umum menggunakan kata degradasi. Sedangkan degradasi protein yang melibatkan enzim pencernaan ya lebih umum disebut sebagai proteolisis, ya lebih umum disebut dengan proteolisis. Jadi untuk membedakan ekstraseluler atau intraseluler, maka yang kita bahas adalah yang intraseluler, ya disebut dengan degradasi. Ya, sedangkan yang ekstraseluler tidak kita bahas di sini. Ya, supaya nanti pada saat membaca referensi dari jurnal, istilah yang dipakai bisa jadi beda dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, supaya tidak supaya pasti gitu yang dimasukkan itu yang intraseluler atau ekstraseluler. Oke. Nah, jadi oke, ini supaya tidak bingung saya nggak pakai ini aja, masuk ke sini. Ya, protein degradasi. Oke, tadi ada istilah turnover protein ya, turnover protein sudah sebelum slide ini.
Nah, turnover protein ini adalah lalu lalang dari asam amino, kemudian menjadi protein, dibongkar lagi menjadi asam amino, dibentuk lagi menjadi protein. Nah, itu disebut dengan turnover protein. Ya, nah pada dasarnya protein tidak bisa disimpan, ya. Protein bisa dibongkar atau kalau kelebihan dibuang melalui ginjal. Ya, beda dengan kalau diet karbohidrat ataupun diet lemak, kalau kelebihan ada tempat penyimpanannya. Kalau protein tidak ada tempat penyimpanannya. Ya, protein itu di turnover, ya. Kalau tidak protein itu dibuang, ya, didegradasi, di katabolisme, dibuang sebagai urea melalui ginjal. Nah, oke, intraseluler protein. Nah, jadi protein degradasi itu pada dasarnya adalah peristiwa fisiologis di dalam sel, ya, peristiwa fisiologis di dalam sel, ya, karena kebutuhan asam amino di dalam sel, ya, tadi saya sampaikan intraseluler itu yang protein-protein asam amino non esensial itu kan bisa diproduksi sendiri, ya, di dalam tubuh kita, sehingga bila memerlukan maka itu bisa disintesis, ya. Salah satunya dari sintesis yang ada di hepar, gitu ya, bisa juga dari turnover protein. Nah, oke. Kembali lagi ke itu juga merupakan bagian dari degradasi protein, gitu ya. Oke, kita masuk bahasannya adalah bahwa protein yang ada di dalam sel kita, ya, sel kita itu tidak selamanya bertahan ada di sana, gitu ya. Mulai dari dia disintesis di ribosom, ya, sampai kita nanti tua atau meninggal, tidak selamanya ada di situ, gitu ya. Protein ini mengalami dinamika, ya, mengalami degradasi, atau tepatnya adalah bisa mengalami turnover, atau dalam hal ini juga dia mempunyai masa hidup, atau masa pakai, ya, yang seringnya kita sebut sebagai half life, ya, half life. Ada protein. Setiap protein berbeda-beda. Ada yang protein begitu disintesis aktif, langsung didegradasi, ya, langsung didegradasi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang disintesis, ya, terus gitu tidak mengalami degradasi dalam waktu yang sangat lama, gitu ya, sehingga half life dari protein itu sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi. Dan degradasi protein itu pada dasarnya adalah peristiwa fisiologis. Nah, karena setiap protein itu juga punya half life, ya, waktu hidup, ya, umurnya itu ada. Nah, jadi sebenarnya pemenuhan protein itu bisa dicukupi, ya, dicukupi dari dalam sel, ya, selama kondisinya sehat, gitu ya, maka nutrisinya terpenuhi dengan cukup, ya, tidak berlebih. Nah, kebutuhan asam amino bisa dipenuhi dari internal sendiri. Oke, terlepas dari itu semua, kembali lagi ke protein degradasi, bahwa protein rata-rata mempunyai masa hidup itu 100 jam. 100 jam itu sekitar 4 hari, ya, sekitar 4 hari. Ya, berdasarkan masa hidupnya itulah, maka protein ada yang masuk di short life, ya, pendek waktu hidupnya, ada juga yang waktu hidupnya panjang, ya, waktu hidupnya panjang. Nah, yang waktu hidupnya pendek, kalau pendek terus habis sudah misalnya hidupnya hanya 100 jam, habis itu dikemanakan tuh proteinnya? Didegradasi, ya, proteinnya didegradasi. Terus nanti degradasi jadi apa, Bu? Jadi asam amino. Asam aminonya buat apa, Bu? Dipakai lagi untuk sintesis protein yang baru, yang berikutnya, protein yang lain lagi. Nah, itu yang kemudian masuk di pembahasan turnover protein, ya, turnover protein. Nah, itu efisiensi sel itu seperti itu. Oke, masuk ke degradasi protein lagi. Nah, ini kelompok-kelompok protein yang mempunyai masa hidup pendek, ya, seperti protein-protein regulator, ya. Coba sih contohkan, ya, contohkan di kolom chat bisa salah satu contoh atau mungkin beberapa, silakan. Ini pada saat di chapter DNA di kelas biologi molekuler ini banyak dibahas, ya, regulatori protein. Silakan disebutkan satu saja untuk memberikan gambaran regulatori protein. Ya,
Oke, kemudian enzim-enzim ya yang terlibat yang mengkatalis ya reaksi-reaksi biokimia, katalis glikolisis ya, siklus Krebs itu termasuk yang pendek ya masa hidupnya. Kalau masa hidupnya sudah selesai ya didegradasi tadi ya. Karena itu kita nanti bagaimana mekanisme degradasi dari protein tadi. Oke, di sisi lain protein juga ada yang long life. Long life itu justru malah forever. Dia disintesis, ada di dalam sel kita, tentunya di bagian tertentu, dan tidak pernah didegradasi. Yang sepanjang hidup kita itu dia ada. Nah, contohnya dentin. Di mana itu dentin? Nah, ada di protein penyusun komponen dari gigi kita gitu. Kristalin. Nah, kristalin itu komponen penyusun dari protein penyusun lensa mata. Itu nggak pernah didegradasi. Ya selamanya kita punya kristalin yang ada di lensa mata kita, dan nggak punya didegradasi. Oke, ya mungkin ini tidak menjadi bahasan kita ya, tidak menjadi fokus utama. Menjadi fokus utama adalah short life protein ya, yang sudah selesai masa pakainya, kemudian masuk ke fase degradasi. Ya, dengan demikian maka protein degradasi itu adalah protein yang fisiologis ya, kejadiannya adalah fisiologis. Nah, oke, tadi sudah punya gambaran juga. Di sini mencontoh saja ya kecepatan degradasinya bervariasi ya, hitungan menit, hitungan detik yang juga ada. Ya, ini kita lihat semuanya adalah sebagian besar adalah enzim-enzim metabolisme ya, metabolisme. Oke, namanya berbeda-beda ya umurnya. Oke, nah ini sebagai contoh masuk ke proses. Nah, oke, tergantung dari apa ya gitu ya. Salah satunya adalah tergantung dari distribusi tempat di mana protein tadi berada. Jadi ini contohnya. Proteinnya sama, yaitu laktat, asid, dehidrogenase. Ya, proteinnya sama, enzimnya sama. Namun masa hidupnya itu bisa berbeda. Kalau protein ini adalah menjadi bagian dari protein yang ada di jantung, nah masa hidupnya pendek gitu ya. Tapi kalau ada di otot dan ada di hepar, nah dia masa hidupnya lebih lama, ya masa hidupnya lebih lama. Nah itu jadi proteinnya sama, tapi half-life-nya juga bisa berbeda, ya tergantung dari tempatnya. Nah selain itu juga bahwa key konsep yang berikutnya adalah bahwa protein karena prosesnya fisiologis tadi saya sampaikan ya, bahwa setiap proses fisiologis itu adalah proses yang terregulasi ya, ada enzim yang tersistematis ya, ada enzim yang ada enzim ada protein yang meregulasi kapan ya didegradasi dan seterusnya. Nah, oke, ini salah satu contoh asetil karboksilase. Jadi asetil karboksilase. Nah, hasil karboksilase ini dalam kondisi kita kenyang, ya kenyang, nggak kelaparan, maka half-life-nya panjang dia, half-life-nya panjang. Ya, karena mungkin tidak begitu aktif ya, si karboksilase ini tidak begitu aktif kalau kita kenyang, gitu ya. Tapi kalau kita dalam kondisi fasting, ya, puasa gitu ya, atau dalam kondisi tertentu malnutrisi gitu ya, karboksilase ini masa hidupnya pendek ya, karena dalam kondisi fasting gitu ya, karboksilase ini bekerja cukup aktif ya, sehingga hasilnya juga pendek ya, sehingga depend on ya, jadi protein lama atau half life dari protein banyak hal yang menentukan. Jadi paling enggak keywordnya ada. Oke, selain hal-hal ini yang menentukan degradasi protein, ya degradasi protein juga ditentukan oleh sekuannya juga gitu ya, sekuan asam aminonya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, oke, kita masuk ke mekanisme. Apakah ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Ini saya sampai jam berapa ya? Jam 11 ya? Betul ya? Oke. Nah, ada paling enggak
ada dua ya, ada dua yang sering didiskusikan di textbook ya terkait dengan protein degradasi. Ada dua jalur. Nih, jalur yang pertama ini jalur yang major ya, yang utama ya. Hampir semua, ya sampai 90% kan hampir semua protein intraseluler itu didegradasi. Nah, didegradasi melalui jalur ubiquitin proteasum jalurnya. Ya. Nah, disebut dengan ubiquitin dan proteasum karena melibatkan komponen ini, ya, melibatkan ubiquitin, melibatkan proteasum, tidak melibatkan organel, ya, tidak melibatkan organel. Nah, kemudian protein degradasi berikutnya ini lebih ini yang proteasum pathway ini lebih kondisi fisiologis ya. Semua kondisi fisiologis turnover proteinnya, protein degradasinya lewat jalur ubiquitin proteasum. Ya, ini juga cara menyebutkannya berbeda-beda ya. Ubiquitin pathway juga sama, yang dimasukkan adalah ini. Proteasum pathway yang dimasukkan adalah sama ini. Ubiquitin proteasum pathway sama yang dimasukkan ya. Mungkin tidak perlu bingung. Karena ubiquitin dan proteasum ini satu packing, satu set gitu ya, satu rangkaian. Nah, ini dalam kondisi fisiologis banyak yang di sini. Nah, dalam kondisi tertentu ya, pathway degradasinya itu adalah lisosomal pathway. Dan ini maksimal hanya 20% ya, protein intraseluler itu turnovernya atau degradasinya melalui lisosomal pathway. Ya, hanya sedikit ya, some intraseluler protein. Nah, untuk protein-protein ekstraseluler ya, contohnya protein ekstraseluler itu misalnya sebentar kok lupa saya. Protein kolagen misalnya ya, itu kan protein yang terletak ya, posisinya ada di antar sel ya, di ekstraseluler. Nah, itu juga mengalami degradasi lewat jalur lisosomal ya. Kemudian organel sel itu juga ada masa hidupnya juga gitu ya, ada masa pakainya. Nah, itu diperbarui atau di-renewing ya, atau di-renewing atau istilahnya apa ya? Bukan diperbaiki ya. Nah, diperbaiki atau didegradasi dan kemudian nanti disusun organel yang baru. Nah, itu juga lewat jalur lisosomal. Tapi yang terkait dengan protein nanti adalah kita membahas yang intraselular protein. Ya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa di jalur lisosomal pathway itu yang didegradasi melalui jalur lisosomal pathway tidak hanya protein intraseluler, ya, tapi juga protein ekstraseluler dan bahkan recycling ya, renewing dari organel itu juga melalui lisosomal. Dan kondisi yang agak spesifik lagi dari degradasi pathway yang ini itu adalah pada kondisi starvasi, tapi lebih ke arah ke kondisi yang malnutrisi. Starvasi itu puasa ya. Kalau malnutrisi itu puasa yang keterusan gitu ya, sampai akhirnya defisiensi nutrisi ya, disebut dengan malnutrisi. Nah, ini pada kondisi malnutrisi, tubuh kita, sel kita kan harus tetap hidup gitu ya. Diambilkan dari mana gitu ya, nutrisinya kurang. Ya, diambilkan dari sini, turnover protein gitu ya. Ya, bahkan kalau perlu organel sel itu dibongkar ya, dibongkar untuk bisa diperoleh asam aminonya supaya sel tetap bertahan hidup. Itu dalam kondisi yang injury time yang sangat kritis ya, sangat kritis sekali. Nah, karena itu kondisinya adalah kondisi kritis ya, tapi juga ada kondisi fisiologisnya juga ada. Nah, namun yang jalur ini utamanya adalah jalur yang fisiologis ya, yang ubiquitin pathway ini adalah yang fisiologis. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, saya juga belum memunculkan pertanyaan untuk direspon. Oke, ya ini secara umum kedua jalur degradasi tersebut. Nah, sebentar.
Tadi kan jalurnya ubiquitin proteasum ya, melibatkan suatu protein yang namanya ubiquitin ya, dan melibatkan suatu protein kompleks ya yang namanya proteasum, bukan organel ya, tetapi protein yang kompleks ya, protein yang kompleks, tapi dia bukan organel. Nah, namanya proteasum dan namanya ubiquitin. Ya, bahkan juga disebut juga sebagai multiprotein kompleks ya. Ya hampir sama dengan ribosom ya, dia kan multiprotein kompleks ya. 12S ribosom gitu ya. Yaitu multiprotein kompleks ya, yang proteasum. Nah, yang jalur proteasum ya, yang jalur lisosom. Nah, oke. Nah, kalau yang jalur lisosom, ya ini prosesnya ada yang bersifat non selektif, ya, ada juga yang sifatnya selektif. Ya, yang sifatnya selektif itu degradasi dalam kondisi starvasi ya atau malnutrisi. Ya, itu ada degradasi selektif. Mengapa selektif? Ya, karena hanya protein ya yang mempunyai sekuen asam amino KFERQ saja yang masuk di jalur degradasi lisosomal. Apa itu Bu KFERQ? Nanti kita lihat kemudian ya. Nah, namun demikian juga bisa juga jalur lisosomal ini adalah non selektif ya, non selektif ya, tidak perlu ada jalur ini, tidak perlu ada sinyal ini ya. Oke. Termasuk kondisi-kondisi yang disebut dengan autofagi. Nah, ingat ya, autofagi. Nah, autofagi itu kan kondisi salah satu bagian dari protein degradasi jalur lisosom ya, jalur lisosom yang tadi masih ingat ya, melibatkan recycling ya dari organel. Nah, itu kan nanti menghasilkan autofagi ya, menghasilkan autofagi. Nah, oke, itu kalau dilanjutkan memang banyak nanti autofagi. Kita ambil yang bagian-bagian dasarnya. Oke, belum ada yang bertanya. Oke, ya ini ubiquitin proteasum proses. Oke. Harus saya carikan. Nah, ini dulu. Nah, masuk di maaf. Proteasum 4W ya, proteasum 4W itu ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama 4 tahapan ya, 4 tahapan utama. Yang pertama ini ubiquitination. Nah, maksudnya ada penambahan protein ubiquitin ya pada protein yang akan didegradasi. Ya, ubiquitin tadi adalah protein kompleks ya. Nah, itu ditambahkan dalam jumlah yang banyak ya, karena jumlahnya banyak sering juga disebut sebagai polyubiquitin. Polyubiquitin itu ditempelkan pada protein yang akan didegradasi. Sekaligus ya menjadi sinyal, oh itu protein yang sedang didegradasi gitu ya, untuk supaya bisa masuk ke tahapan recognition. Ya, recognition tadi adalah ada protein yang mengalami polyubiquitin. Tandanya protein ini adalah protein yang nanti akan dimasukkan ke proteasum ya, yang akan ditujukan ke proteasum. Nah, kemudian sesudah recognition, nah kemudian proses degradasinya, proses pemotongan proteinnya ini dilakukan di dalam proteasum. Bu, katanya proteasum tadi molekul kompleks gitu ya. Benar, proteasum adalah molekul multikompleks, ukurannya besar, namun bentuknya adalah barrel. Barrel itu apa? Barrel itu tong, bentuknya seperti tong. Nah, bentuknya seperti tong berarti dalamnya kan ada seperti lubang ya. Nah, dalamnya, tapi bukan seperti tong betulan ya, tapi itu adalah tersusun dari asam amino ya, di mana strukturnya adalah struktur barrel. Seperti tong, bentuk luarnya bentuk tong. Nah,
degradasi itu terjadi di dalam proteasum yang bentuknya seperti barrel tadi itu. Nah, di dalam proteasum tadi, di situ di dalam proteasum, termasuk di dalamnya proteasum tadi mengandung enzim-enzim proteolitik, gitu ya, sehingga protein yang masuk ke dalam proteasum itu akan didegradasi, ya, didegradasi. Namun ubiquitinnya tidak ikut didegradasi, ubiquitinnya tetap di luar, ya, tidak ikut masuk. Nah, karena itu ubiquitinnya tetap ada di luar, tidak ikut degradasi. Nah, proses itu disebut dengan D ubiquitin, ya, ubiquitin yang tadinya nempel, ya, di protein yang akan didegradasi, yang akan masuk ke proteasum. Nah, ini dipotong dulu ubiquitinnya, sehingga yang masuk hanya protein saja. Ya, kalau sudah didegradasi, jadilah peptida, jadilah asam amino yang bisa dipakai untuk proses sintesis yang lain, gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan sebagai turnover. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, ini salah satu tadi kan ada penambahan penambahan ubiquitin ya pada protein yang akan didegradasi. Nah, ini ilustrasi sederhananya. Yang biru, nah ini adalah anggap aja adalah rantai polipeptida yang akan didegradasi. Kok ini ada K, Bu? K ini adalah residu asam amino lisin, ya, sebagai tempat di mana ubiquitin itu akan ditambahkan di situ, ya. Jadi semakin banyak residu asam amino lisin pada protein yang akan didegradasi tersebut, maka penambahan ubiquitinnya juga semakin banyak juga, gitu ya. Nah, tentunya ubiquitin ini tidak ditambahkan satu, tapi berderet-deret, ya, karena itu disebut dengan ubiquitination, ya, atau polyubiquitinasi. Ya, sekaligus ini adalah sebagai recognition bahwa protein tersebut akan diarahkan menuju ke proteasum, ya, akan ke proteasum. Jadi sebentar, ini kok rumit ya. Nah, saya cari. Saya masuk yang agak belakang. Maksudnya untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana. Itu kok nggak nemu. Oh, ini dulu. Nah, jadi protein tadi, ya, ini protein yang tadi warnanya biru ya, yang ini warnanya merah. Nah, tadi kan sudah ditempeli sama polyubiquitin, ya, polyubiquitin. Ini nanti akan mengarahkan kompleks ini menuju proteasum. Nah, ini proteasum, sebesar ini proteasum, ya, sebesar ini proteasum. Nah, sebelum masuk, nah ini ubiquitinnya dipotong dulu. Pakai apa, Bu? Ya tentunya tidak pakai gunting, ya, pakai enzim, ya, yang ada di ubiquitin ini. Ya, dipotong sehingga yang masuk ke proteasum hanya protein ini saja. Ubiquitinnya kemana, Bu? Ya nanti dipakai lagi, ya, untuk deubiquitination protein yang lain. Nah, protein masuk ke di dalam proteasum. Nah, ini mungkin gambarannya. Nah, di dalam proteasum ini contohnya proteasumnya yang ini ya, ini kompleksnya itu yang ini. Nah, ini di dalam proteasum. Dalam proteasum ya sebenarnya isinya adalah struktur kuaterner, ya, dari proteasum, ya. Dari struktur kuaterner itu ada bagian yang menyerupai enzim proteolisis, ya, sehingga kalau ada protein masuk di dalamnya, nah akan terdegradasi. Nah, ini contohnya protein dengan struktur alpha helix, ya, dengan struktur petasid, ya, sudah mengalami deubiquitination, ya, terus kemudian masuk di proteasum, ya, di proteasum. Nah, kemudian ini degradasi, terus hasil degradasinya keluar di sisi yang lainnya, ya, keluar di sisi yang lainnya. Nah, ini proses degradasi protein melalui jalur ubiquitin, ya, ubiquitin. Oke. Belum ada pertanyaan?
Wah, ini ada pertanyaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Panjang ini. Victor. Oke, Victor. Sebentar. Tanyanya panjang. Saya buka besarnya. Oke, Victor pernah membaca bahwa protein kompleks 26S proteasum itu dalam keadaan folded. Nah, folded itu berarti terkonformasi kuarternet gitu ya, dan harus di unfolded oleh dua kompleks proteasum yaitu 19S dan 20S. Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses unfolding protein tersebut di dua kompleks tersebut? Ya, jadi maksudnya begini, Septa Victor. Kalau ini adalah yang ditanyakan Victor ini adalah bahasan khusus untuk proteasum, ya proteasum. Jadi proteasum, kalau proteasum ini apa kesimpulannya? Bukan kesimpulannya ya, arti lain ya dari kalimat yang ditanyakan oleh Victor. Kesimpulan lainnya. Istilahnya kalimat lainnya adalah bahwa proteasum 26S itu tersusun dari 19S dan 12S proteasum. Nah, itu kalimat lainnya adalah seperti itu. Nah, sehingga apabila tersusun dari dua subunit ya istilahnya. Tapi karena ini besar sehingga tidak disebut sebagai subunit ya, tapi disebut sebagai S. S itu satuan dari kecepatan sentrifugasi ya, tersusun dari 19S dan 20S begitu. Jadi proses unfoldingnya ini sebenarnya Victor ya, dia dimaksudkan adalah mekanisme bukan unfolding ini sebenarnya tidak diterjemahkan satu kalimat demi satu kalimat gitu ya Victor ya, tetapi kalimat yang Victor tuliskan ini memberikan informasi bahwa proteasum 26S itu tersusun dari dua protein kompleks, yaitu 19S dan 26S. Ya. Nah, dan masing-masing 19S dan 20S ini kan bisa terbentuk dan suatu saat juga bisa terurai. Nah, terurai ini disebut dengan unfolding. Kapan Bu? Nah, itu bisa terjadi ya. Itu beberapa literatur menyampaikan kejadiannya pada saat starvasi yang berat ya atau malnutrisi berat. Nah, itu proteasum bisa didegradasi juga gitu ya. Ya seperti itu Victor ya yang dimaksudkan. Oke, terima kasih Victor atas curiosity-nya ya sehingga sudah membaca lebih jauh ya. Nah, itu jalur ubiquitination. Silakan, bila ada pertanyaan yang lain. Permisi Bu Sri. Oke, ya silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A. Dan bertanya mengenai ubiquitinasi ini kan tadi Ibu mengatakan kan jadi ubiquitin yang protein ini kan jadi sebagai pensinyal, jadi diikatkan sama enzim ligase kayaknya, jadi diikatkan sama protein tertentu yang mau didegradasi masuk ke proteasom yang tadi Ibu bilang kayak tong, baru nanti sebelum prosesnya nanti ubiquitinnya tuh digunting, dalam artian tuh di attach, baru nanti dipotong. Nah, yang saya tanyakan Ibu, apakah kalau dalam prosesnya ini ketika ada ubiquitin yang berikatan tuh mensinyalkan proteasom untuk mendegradasi protein tersebut, itu dalam arti itu apakah satu struktur baik itu primer, tersier atau sekunder itu apakah semuanya akan didegradasi dalam satu jalur itu, ataukah bisa jadi dia kayak semacam penanda ini segini saja yang dipotong, atau hanya kayak fragmen tertentu gitu Bu yang dipotong? Apakah dia kayak sebagai penyimbol juga akan keberadaan ubiquitin ini Bu, atau bagaimana ya Bu? Oke. Makasih pertanyaannya Yudhistira. Nah, yang saya tangkap ya nanti kalau belum itu yang dimasukkan bisa direspon lagi. Nah, jadi semua protein yang sudah dilabel oleh polyubiquitin, ya istilahnya dilabel atau ditandai dengan polyubiquitin,
Dan kemudian semua protein tadi akan masuk ke dalam proteasum dan semuanya akan didegradasi. Jadi protein yang sudah masuk ke proteasum semuanya akan didegradasi habis, ya didegradasi habis, habis menjadi dipeptida gitu ya, sudah tidak ada bentuk proteinnya lagi, ya, yang ada adalah dipeptida atau asam amino. Ya, apakah seperti itu yang dimaksudkan, Yudis? Enggak Bu, jadi secara keseluruhan semuanya harus didegradasi Bu, tidak ada kayak Betul, disisakan, enggak ada sisanya, enggak ada sisanya, gitu. Enggak Bu. Enggak ada sisanya. Kalau yang degradasi di pencernaan kan memang apa ya? Oke kan, nanti salah mengartikan. Semuanya didegradasi sampai menjadi dipeptida atau asam amino, tidak tersisa, gitu ya, Yudis ya. Oh, gitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke lisosoma ya, lisosoma. Nah, lisosoma ini adalah jalur degradasi yang melibatkan organel ya, yaitu lisosom. Oke, fungsi umum dari lisosom ya tentunya kita bisa bahas lagi, buka lagi catatannya di dalam kelas biologi molekuler ini. Yang lisosomnya adalah salah satunya difungsikan adalah untuk degradasi protein, ya degradasi protein. Ya, oke. Nah, nggak mau digerakkan lagi. Nah, mau. Nah, ini lisosom. Nah, jadi tetap ya pada level sel ya. Jadi konteks berpikir kita tetap dalam sel. Nah, sel itu juga ada mekanisme degradasi. Ya, jadi istilah digestif itu bukan seperti di pencernaan ya, tapi menyerupai saja, ya, menyerupai. Ya, di mana salah digestifnya ini ya degradasi ya, kalau protein tadi ya, degradasi. Ya, apa yang didegradasi? Nah, sebenarnya yang didegradasi tidak hanya protein, ya tidak hanya protein. Ya, namun karena kita sedang membahas chapter protein, nah maka yang dimaksudkan adalah degradasi protein. Nah, untuk yang di lisosom, ya itu sebenarnya lebih tadi kan tidak spesifik proteinnya, tidak spesifik yang didegradasi oleh lisosom. Nah, bisa makromolekul protein ya, bisa makromolekulnya nucleic acid, karbohidrat atau lipid. Jadi bisa semua, tidak khusus di proteinnya untuk lisosom. Bahkan organel sel pun gitu ya, juga di repairing, bukan di repairing ya, di recycle ya, di recycle juga di lisosom. Nah, ini sistem digestive system di dalam sel ya, pada hakikatnya adalah turnover juga gitu ya, turnover. Oke, ini pendahuluannya. Oke, ini sebenarnya bagian dari biologi sel, tapi tidak apa-apa sebagai pengingat bahwa enzim lisosomal itu pada asalnya adalah enzim hidrolase yang bekerja pada pH yang sangat ekstrim rendah ya, pH di bawah 5 ya, di bawah 5 ya, bahkan 2 sampai 3 ya, lisosomal. Nah, oke, ini dari sini berisi paling tidak 50 enzim degradasi yang berbeda ya, tidak hanya mendegradasi protein ya, tetapi juga karbohidrat, lemak, ya apa tadi ya, nucleic acid gitu ya, banyak sekali ya, tidak terbatas pada protein ya. Jadi tidak lisosomal, tidak terbatas pada protein ya, namun yang kita diskusikan adalah yang protein. Nah, oke. Nah, untuk yang di lisosom, jalur degradasinya, yang tadi kan degradasinya memang tidak spesifik gitu ya. Jadi saya sebutkan autofagi ya. Jadi autofagi itu salah satu bagian dari degradasi komponen protein, komponen dalam sel ya, tidak terbatas pada protein ya. Nah, ini biasanya melibatkan organel sel ya kalau autofagi. Namun karena melibatkan lisosomal, ya, karena lisosomal tadi adalah bagian dari degradasi protein, nah maka ini juga menjadi bagian. Nah, jadi ya, dan lisosom ini juga sebagai tempat gitu ya di situ
sebagai tempat fusi ya antara endositik vesikel ya, endositik vesikel dengan lisosom ya, di mana endositik vesikel ini juga masuk melalui perantaraan reseptor mediated endositosis. Ya, jadi sebenarnya ini untuk memberikan gambaran bahwa di lisosom itu pekerjaannya tidak hanya degradasi protein gitu ya, banyak yang dilakukan di lisosom. Ya, autofagi itu di lisosom. Ya, fagositosis melibatkan lisosom, pinositosis melibatkan lisosom. Ya, bahkan endositosis yang melibatkan reseptor mediated. Ya, nanti proses berikutnya juga melibatkan lisosom. Ya, jadi halaman ini menggambarkan yang dikerjakan lisosom. Nah, itu tidak hanya degradasi protein saja, ya, rupa-rupa yang dikerjakan. Nah, oke. Ya, untuk degradasi protein yang ada di lisosom, enggak, ini kok menghalangi. Oke. Nah, jadi untuk protein-protein ekstraseluler, nah, tadi sudah dibahas ya. Nah, itu juga didegradasi di lisosom, ya. Tentunya masuknya protein ekstraseluler tadi lewat endositosis, ya. Oke. Nah, protein intraseluler tertentu juga didegradasi di lisosom, ya, terutama untuk protein-protein yang berada di dalam di dalam organel yang bermembran, ya, di dalam organel yang bermembran. Nah, oke. Beberapa protein yang di dalam organel bermembran seperti retikulum endoplasma atau badan Golgi itu bisa ada kemungkinan dia salah folding, ya, kaitannya dengan salah folding. Nah, pada saat salah folding, protein tidak fungsional. Nah, ada mekanisme yang akan mengarahkan protein yang salah folding tadi pada saat masih di retikulum endoplasma dikeluarkan dari retikulum endoplasma dan diarahkan ke lisosom, ya, diarahkan ke lisosom. Nah, itu lisosom membantu mendegradasi protein yang salah folding, ya, pada saat proses foldingnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jadi untuk sel-sel yang cukup ketersediaan nutrisinya, ya, cukup ketersediaan nutrisinya, maka mekanisme degradasi melalui jalur lisosomal ini adalah non-regulated gitu ya, non-regulated itu apa? Terjadi tidak spesifik, ya, terjadi tidak spesifik, tergantung dari kebutuhan sel. Ya, tadi saya contohkan protein pada saat folding di retikulum endoplasma atau di badan Golgi, ya, biasanya di retikulum endoplasma protein punya potensi foldingnya itu salah gitu ya, salah atau gagal. Nah, biasanya protein seperti ini tidak akan dilanjutkan ke badan Golgi gitu ya. Protein ini akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma dan kemudian masuk jalur lisosomal untuk degradasi. Nah, itu maksud dari kalimat yang nomor 3 ini. Ya. Jadi pada sel yang nutrisinya cukup gitu ya, tapi kejadian salah folding itu pasti ada gitu ya, meskipun kejadiannya satu ya di antara sejuta dari sintesis protein ya, tetapi sudah ada mekanismenya. Nah, itu maksud dari kalimat yang nomor 3 ini ya, nomor 3. Nah, ini untuk yang sel dengan kondisi nutrisi yang cukup. Untuk sel dalam kondisi yang nutrisinya tidak cukup, ya, starvasi atau justru sel yang malnutrisi. Nah, maka sel itu kan butuh energi ya, butuh untuk tetap melanjutkan aktivitasnya. Ya, salah satu yang dikerjakan adalah lisosomal membantu mendegradasi protein-protein yang kurang diperlukan pada saat sel itu mengalami starvasi. Ya, tidak diperlukan pada saat starvasi. Ya, protein yang tidak begitu diperlukan inilah terutama protein yang mengandung sekuen, ya, sekuen KFERQ, ya, di dalam
proteinnya tadi. Ya, protein yang seperti ini pada saat sel itu mengalami malnutrisi, starvasi. Nah, protein ini yang pertama kali akan didegradasi oleh lisosum. Ya, khususnya terutama adalah sel yang pada saat malnutrisi ya, starvasi. Nah, ini beberapa peran lisosum ya di dalam mengatur turnover dari protein. Nah, oke, ini juga salah satu fungsi lisosum yang berikutnya. Nah, ini penyusutan